Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Alipa. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan Ismail Marzuki mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Oke, yang pertama, Ismail Marzuki ini lahir di Kuitang, Senen, Batavia. Nah, Batavia ini sekarang sudah berganti nama menjadi Jakarta pada tanggal 11 Mei 1914. Beliau lahir dari keluarga yang seiman. Ayahnya bernama Marzuki. 3 bulan setelah Ismail dilahirkan, ibunya meninggal dunia, sehingga beliau tinggal bersama ayahnya dan kakak perempuannya yang bernama Hamidah. Lalu semakin beranjaknya Ismail Marzuki ini, Ismail memulai debutnya di bidang musik ini pada usia 17 tahun. Karya pertamanya adalah lagu O Sarina pada tahun 1931, dan pada tahun 1936 beliau masuk ke dalam sebuah perkumpulan orkes Music Live Japa sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Lalu berikutnya pada tahun 1935 muncul karyanya yang berjudul Keroncong Serenta. Nah, pada saat munculnya karya Keroncong Serenta ini, beliau berusia 21 tahun dan kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 1936, menciptakan juga lagu Rosalani. Nah, lagu Rosalani ini membawa kita ke suasana romantis alam Hawaii di Samudra Pasifik. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1937, muncul juga lagu-lagu yang mengambil latar belakang hikayat 1001 Malam. Di antaranya berjudul Kasimbaba, lalu Gubahan Keroncong berjudul Keroncong Sejati. Nah, Keroncong Sejati ini bermodus minor bernapaskan melodi yang melankolis. Nah, pada tahun 1938 Ismail Marzuki juga mengisi ilustrasi musik film berjudul Terang Bulan. Nah, di dalam film Terang Bulan tersebut ada 3 buah lagu, diantaranya Pulau Sadewa, Di Tepi Laut, dan Duduk Termenung. Film ini dibintangi oleh Miss Rukia Kartolo dan Raden Mochtar serta yang lain-lain. Nah, Ismail juga turut berperan dalam film tersebut, yakni bermain musik dengan rekan-rekannya sebagai pelengkap skenario. Namun Ismail Marzuki tidak hanya bermain musik saja, tetapi dia juga bernyanyi untuk adegan Raden Mochtar sewaktu Raden Mochtar menyanyi, dan film ini diputar di Malaya. Lalu pada tahun 1939 Ismail Marzuki juga mengeluarkan 8 buah lagu, dan 2 diantaranya itu lagu yang berbahasa Belanda, dan yang keenamnya itu berbahasa Indonesia, yaitu Bapak Kromo, Bandaneira, Olele di Kota Raja, Rindu Malam, Lenggang Bandung, dan Melancong ke Bali. Nah, di dalam periode ini, di saat Ismail Marzuki menciptakan 8 buah lagu ini, Ismail Marzuki belum menciptakan lagu-lagu perjuangan. Nah, lalu pada tahun 1940, Ismail Marzuki pun menikah dengan seorang perempuan bernama Elis Juraida. Nah, si Elis Juraida ini adalah seorang primadona di sebuah klub musik di Bandung, yang dimana Ismail Marzuki pun tergabung dalam orkes tersebut. Nah, setelah menikah, keduanya kemudian mengadopsi anak yang bernama Rahmi, dan yang dimana Rahmi ini adalah keponakan dari Elis Juraida sendiri. Nah, lalu
Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki juga turut aktif dalam orkes radio pada Hozo Kanri Keiko, radio militer Jepang. Nah, sampai ketika masa kependudukan Jepang berakhir, Ismail Marzuki tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Nah, selanjutnya ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memutuskan untuk keluar saja dari RRI. Beliau mau kembali lagi tapi asalkan RRI ini sudah diambil alih lagi oleh Indonesia. Nah, setelah bisa diambil alih lagi oleh Indonesia, kemudian beliau mendapatkan kehormatan menjadi pemimpin Orkes Studio Jakarta. Pada saat itu, ia menciptakan lagu pemilihan umum dan diperdengarkan pertama kali di pemilihan umum tahun 1955. Nah, lalu kemudian ini ada beberapa lagu Ismail Marzuki dengan syarat nilai perjuangan yang menggugah kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, yaitu Rayuan Pulau Kelapa pada tahun 1944, Halo Halo Bandung pada tahun 1946. Nah, lagu Halo Halo Bandung ini diciptakan ketika peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kemudian pada tahun pada tahun 1946 juga diciptakan juga lagu Selendang Sutra serta Sepasang Mata Bola. Nah, Sepasang Mata Bola ini menceritakan tentang rakyat yang ingin merdeka. Lalu ini walaupun Ismail Marzuki itu sangat aktif dalam membuat karya seni, dalam memperjuangkan integrasi melalui seni-seninya, tapi Ismail Marzuki ini tidak begitu sehat fisiknya. Beliau menderita penyakit TBC. Nah, tapi di kekurangannya tersebut, Ismail Marzuki malah tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni-seninya, karya seninya. Dan kemudian pada tanggal 25 Mei tepatnya di tahun 1958, Ismail Marzuki menghembuskan napas terakhirnya di umur 44 tahun di kediamannya kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat karena penyakit paru-paru, TBC yang dideritanya. Ini ada serangkaian lagu-lagu ciptaan dari Ismail Marzuki, yaitu ada kurang lebih 19 lagu di sini, yaitu ada Ariyanti, Gugur Bunga, Wanita, Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang, Bandung Selatan di Waktu Malam, Oh Sarina, Keroncong Serenta, Kasim Baba, Hari Lebaran, Halo Halo Bandung, Sampul Serat, Karangan Bunga dari Selatan, Selamat Datang Pahlawan Muda, Juwita Malam, Sabda Alam, Roselani, Rindu Lukisan, dan Indonesia Pusaka. Nah, kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Maaf jikalau ada salah kata-kata dan penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.